Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,4%, tutup di 7321,98. Dan masih di dekat-dekat area resisten ya. Skenario yang memungkinkan untuk terjadi masih seperti yang dibahas di video sebelumnya, yaitu IHSG memungkinkan untuk sideways di range 7208 7354, entah itu bikin double top. Ini mungkin juga bisa bikin double top kalau besok ternyata langsung turun dan breakdown 7208 atau 7200, atau mungkin sideways di range ini terus, entah itu ke 7400 atau breakout lebih tinggi lagi, atau malah terkoreksi lagi, breakdown 7200 dan lanjut terkoreksi, atau malah tes 7400 dulu, bikin jarum dan bikin bearish divergence lalu terkoreksi. Entahlah ya. Yang paling mendekati saya rasa sideways di area 7200 7354 sih. Nah, jadi kita lihat lah ya besok. Dan buat yang lagi trading tetap harus waspada, pasang stop lossnya, pasang trailing stopnya juga buat yang lagi floating profit, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan gitu ya. Lanjut kita review rekomendasi dan saham yang masih ada di dalam watchlist sejak 1 Juli 2024 sampai sekarang. Ada beberapa. Yang pertama AALI. Si AALI hari ini doji candle dan sempat ada rekomendasi beli buy break 5 di atas 5900 ya. Buat yang udah punya barang masih aman disimpan selama nggak ke bawah 5650. Jadi stop lossnya pasang aja di 5625 atau 5600, nggak masalah. Kemudian ABMM, nah lunas nih target TP2. Ini rekomendasi hari Jumat kemarin ya. Rekomendasi hari Jumat buy break 3760, belinya di 3770, dapat barang. Hari ini sudah dan target 3960. Selamat dan happy cuan. Terus Asa masih bisa dipantau, terutama buat yang pengen copet-copet nih si Asa ya. Siapa tahu dia lanjut breakout 805, maka ketika Asa berhasil breakout 805, maka Asa potensinya makin besar tes 840, yaitu area highest close di bulan Mei 2024 kemarin ya. Gitu. Dipantau aja buat yang lagi punya barang dan masih pengen hold. Trailing stopnya pasang di 755 gitu. Kalau kena trailing stop ya kita incar lagi area-area entry di bawah itu tuh. Selanjutnya ada BBNI. BBNI tutupan sama persis dengan hari Jumat. Candlenya sih area higher low, tapi body candlenya merah. Kemudian masih bisa di hold sih buat yang masih punya barang ya. Stop loss lagi. Trailing stopnya pasang aja di 4900, kemudian mudah-mudahan lancar ke 5200 gitu ya. Setidaknya ini tutup di atas 5000 sih. Beberapa hari ya tutupan di atas 5000, mudah-mudahan bisa ke 5200 lah. Setidaknya pasang dulu trailing stopnya di 4900 paling enggak. Kalau mau lebih atas dikit di 4970 gitu. Selanjutnya setelah BBNI ada Bike. Nah ini seperti yang dibahas kemarin, buat yang punya barang itu pasang trailing stop di 700 atau 690. Harusnya udah pada jualan ya, mudah-mudahan udah exit lah gitu ya, dan exitnya dalam keadaan cuan juga harusnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Bird. Strateginya kemarin waktu muncul di rekomendasi adalah beli di 1500 dan masih bisa diantriin di 1510, di 1510 ya. Stop lossnya ada di bawah 1450. Estimasi targetnya TP1 di 1635. Yang berikutnya ada cuan. Nah, cuan sih masih bisa di hold buat yang udah punya barang, dan buat yang masih pengen ngantri di 7900-an silakan ngantri di situ. Hari ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan, pergerakannya masih terbatas sama seperti hari Jumat kemarin ya. Gitu. Kemudian ada Doit. Nah, Doit seperti yang dibahas ini Doit berpeluang menuju target TP kedua di 760 nih. Gitu ya. Mudah-mudahan lancar lah. Ini buat copet-copet atau buat fast trade sih bisa. Kalau misalnya mau nge-swing ya tunggu ngayun ke bawah dulu ya gitu. Terus Elsa
Elsa OTW 560 ini full cycle-nya, di situ area targetnya di 560, mudah-mudahan lancar lah. Ini juga bisa dipantau untuk copet-copet juga untuk fast trade gitu ya. Harusnya tadi sih bisa juga di tradingin gitu, beli di 520 gitu, terus ya fast trade 520 jualan 530 juga masih oke gitu ya. Buat yang udah punya barang dan beli di modal agak bawah, trailing stopnya pasang aja di 500. Kemudian ada era berikutnya, masih bisa di hold buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya barang dan minat, silahkan dibeli nggak apa-apa. Stop lossnya di bawah 370 aja. Dan ITMG selanjutnya, ITMG ini strategi ngajakin belinya waktu market lagi jalan ya, di tanggal 16 kemarin, 16 minggu kemarin. Dan TP di area 261,8 udah disamperin, udah lunas, 27300 udah lunas lah. Buat yang buat yang jemur di atau pasang order sell di 27300 harusnya udah laku, udah kejual ya. Happy cuan lah. Kemudian yang berikutnya ada MAPA masih bisa di hold, belum ada pergerakan yang signifikan dan masih aman selama nggak tutup di bawah 680. Terus si MAPI ini bisa dibeli buat yang minat, dan buat yang udah punya barang hold dulu aja, stop lossnya di bawah 1240 ya. Terus SMGR belum ada pergerakan yang cukup signifikan, tapi hari ini juga menguat 1,5%, tutup di 4120. Jadi hold dulu aja, masih aman selama nggak ke bawah 3850 ya. Terus SMSM, nah hari ini melemah memang, tapi masih relatif aman, jadi hold dulu nggak apa-apa buat yang udah punya barang. Buat yang baru pengen beli ya tungguin aja, setidaknya sih di 1945 atau 1925, 1930 oke lah, mau beli situ. Stop lossnya di bawah 1835. Jadi ini si SMSM masih aman di hold selama nggak ke bawah 1835. Yang berikutnya ada Telkom, seperti yang dibahas kemarin. Ini buat yang udah punya barang aja, pasang trailing stop di bawah 3090. Karena kalau turun bawah 3090 ini jadi double top dan berpotensi terkoreksi gitu ya. Ada koreksi ya, nungguinnya di 2900 atau di 2840-an aja. Lanjut, setelah Telkom ada Tugunya hari ini merah. Nah ini buat yang swing dan punya modal di bawah ya, trailing stopnya boleh dipasang di 1145 atau 1140, karena kalau turun ke bawah 1150 ada kemungkinan tuh ada potensi terkoreksi tes sekitar 1100-an atau 1060 1050 ya gitu. Terus UNTR, nah UNTR-nya ini yang jos. Sayangnya sih nggak dapet ya waktu kemarin ngantri, ternyata langsung lari nih. Hari ini tutup di 25300, masih bisa dipantau buat yang mau fast trade di UNTR gitu ya. Ya fraksi harganya sih kurang enak buat fast trade, cuman buat yang udah punya barang di modal bawah ini masih ada potensi ke 27.000, jadi masih bisa di hold. Lanjut ada Unilever tungguin di 2620 2600-an buat yang lagi ngantri dan minat beli Unilever. Buat yang udah punya barang ya nggak masalah, di averaging di 2600-an atau di 2470 2460 gitu nggak masalah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2330 ya. Terus WIM ini masih aman disimpan selama nggak ke 1150, karena kemarin sempat ada rekomendasi beli di 1235, stop lossnya di 1150 ya. Jadi pasang dulu aja stop lossnya di 1150. Jadi mudah-mudahan nggak tutup di bawah 1160 lah ya gitu ya. Dan setelah WIM ada auto strategi hari ini, hari Senin 22 Juli ya, beli ngantri di 2180 belum dapat barang. Cuman ini sebenarnya pernah diajakin waktu hari Jumat naik ke atas 2180. Jadi buat yang udah punya barang bisa masih bisa di hold selama nggak ke bawah 2100, masih aman, dan mudah-mudahan lancar ke 2370, 2360, 2370 lah ya. Kemudian PTBA juga masih aman lah, ini tadi di mention juga di room fast trade, jadi besok juga masih bisa di
dipantau untuk fast trade-nya si PTBA, karena hari ini tutup di atas extend TP1-nya di atas 2660 nih. Ini menarik, kalau ternyata ada koreksi tinggal tungguin di 2570 2550. Kalau nggak ada ya dicopet-copetin aja fast trade, berarti potensinya atau peluangnya ke 2770 masih besar, gitu aja gitu ya. Terus abis PTB ada Tebik. Nah, Tebik strategi hari ini, rekomendasinya atau strategi yang muncul di rekomendasi adalah buy break 2020. Ini skenarionya sebenarnya ada dua ya. Beli langsung kalau naik ke atas 2020, tapi kalau misalnya nggak naik malah turun ke bawah 1960 berarti ngantrinya di 1895 gitu. Stop lossnya cukup di ya 1850 lah, 1840 gitu ya. Gitu. Jadi hari ini belum dapat barang. Oke, lanjut ke saham requestan dari yang ada di komen di YouTube ya. Jadi kalau ada request saham silakan komen di bawah. Kemarin ada yang request ANJT request dibahas ya. ANJT ini kira-kira oke untuk averaging up atau enggak? Karena sebenarnya ANJT ini sinyalnya muncul mulai tanggal 27 bulan 6 kemarin sih. muncul dominant break kemudian lanjut di tanggal 18 Juli itu lanjut bikin CB1. Nah, ini saya tandain dominant breaknya dulu aja ya. Oke, ini OTW setidaknya target TP1 di 750, 755, 775. Mudah-mudahan sih lancar ke sana. Apakah enak untuk averaging up? Kalau untuk fast trade mungkin bisa-bisa aja, tapi dengan catatan risk reward rasionya nggak terlalu bagus ya, dan stop loss-nya di bawah 720. Kalau untuk nge-swing saya lebih pilih nunggu ya. Tungguin aja dulu misalnya nyampe ke bawah 700 atau tes 700-an dulu, terus muncul tanda-tanda mantul-mantul lagi gitu baru beli. Kalau sekarang misalnya besok naik ke atas 745 bisa dibeli untuk fast trade aja, atau nge-swing ya, follow trend, ngikutin momentumnya yang kasih peluang ke area 775 dengan stop loss di bawah 720. Mungkin gitu sih ya. Stop lossnya jangan lupa dipasang kalau misalnya beli di sekitar 740 atau buy break 745. Gitu paling. Ya, lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk 23 Juli 2024 besok hari Selasa. Kami siapkan ada 2 saham tok. Karena sebagai antisipasi juga kalau misalnya market kan IHSG-nya kan lagi di resisten ya, antisipasi juga kalau misalnya ada koreksi, dan beberapa saham yang masuk list itu juga masih bisa dipantau gitu ya. Saham yang masih masuk list, masih ada di list sejak 1 Juli 2024 juga masih bisa dipantau. Saham ini kalau misalnya belum ada di watchlist Bapak Ibu, 2 saham ini silakan masukin di watchlist, dan bisa langsung juga pasang ordernya, order buy dan sell-nya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas tentunya, karena bisa langsung bikin order buy dan sell tanpa tunggu order buy-nya tereksekusi terlebih dahulu. Pertama ada Arto. Si Arto ini sebenarnya saham yang pernah masuk rekomendasi ya, beberapa kali masuk. Dan strateginya beli ngantri di 2150, dan pernah dibahas bisa dibeli kalau naik ke atas 2400-an. Jadi kalau misalnya pernah ada yang beli waktu naik ke atas 2400 di tanggal 18, silakan masih bisa di hold, masih aman. Dan kalau misalnya belum punya barang, ini skenario tambahan lagi. Skenario yang sebelumnya beli ngantri di 2150 masih bisa dijalanin. Artinya kalau ternyata Arto belum mau naik dan terkoreksi ke 2150-an bisa dibeli gitu ya. Cuman kalau besok langsung naik ke atas 2470, ini fraktalnya di 2470 nih. Kalau naik ke atas fraktal 2470 bisa dibeli. Stop loss-nya cukup di bawah 42440. Jadi Bapak Ibu yang berminat dengan skenario tambahan ini silakan pasang auto order elite buy di 2480 dan pasang auto order elite sell untuk stop loss di 2430. Estimasi targetnya di 27 30 28 60 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Mudah-mudahan bisa ke 3200 dan 3,5 nih. Mudah-mudahan bisa ke sana. 4000 lah.
Mudah-mudahan bisa ke sana 4.000 ya, karena ya targetnya sih full cycle-nya 4.070-an ya, sanalah. Kemudian jam kedua ada MNCN. MNCN ini sinyal rebound-nya itu muncul di beberapa bulan yang lalu sih ya, bulan Mei awal-awal, bulan tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei 2024. Ada CB1 kemudian sempet naik dan tes area TP1 di 404, lalu turun. Ketika turun dia ngambil area base initial break-nya, area entry yang risikonya paling rendah, yaitu di area kotak warna ungu ini, dan sudah diambil dan rebound. Buat yang udah punya barang di hold nggak apa-apa, buat yang belum punya barang ini skenario tambahan buat ngikutin ya. Jadi skenarionya strateginya adalah beli kalau naik atas fraktalnya ini harusnya di 338 nih. Betul, di 338. Jadi buy break 338, stop loss-nya di bawah 318, dan estimasi targetnya di target TP1 dulu di 404 ya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut breakout, karena kalau ini di breakout jadi double top confirm dan OTW ke 478.500 sih ya. Jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan bikin auto order LT buy di 340 dan pasang juga auto order LT sell untuk stop loss-nya di 316. Itu tadi saham pilihan kami untuk besok Selasa 23 Juli 2024 dan saham yang masih masuk ke dalam watchlist sejak 1 Juli 2024 sampai sekarang. Terima kasih Bapak Ibu telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah.